penyakit itu datangnya dari pikiran. Karena pada saat pikiran kita itu sedang kalut, sedang stres, sedang cemas, sedangkan mendapatkan tekanan banyak, tekanan kehidupan, tekanan pekerjaan, otomatis pasti ada gangguan di siklus tidur, ada gangguan di siklus makan. Ya, kemudian ada gangguan juga di siklus aktivitas harian, terutama seperti itu. Ketika kita itu biasa dalam zona nyaman, siklus yang teratur, tiba-tiba ada perubahan siklus, itu akan terjadi perubahan terkait dengan sistem kekebalan tubuh tentunya. Karena sistem kekebalan tubuh itu bisa secara langsung dan nggak langsung dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau secara nggak langsung ketika kita jam tidurnya berubah, karena pikiran kita nggak jelas, pikiran kita kacau, otomatis ritme harian, namanya ritme sirkadian, yang kalau hormon melatonin itu dibentuk jam 5-6 sore, kemudian mulai naik, supaya kita bisa tidur. Ketika tidur tuh otot kita relaksasi, pembuluh darah kita lebih lancar, beban jantung yang mumpak dalam kondisi berdiri terus kita itu juga berkurang. Nah, kemudian growth hormone itu juga meningkat, di mana ketika melatonin meningkat, growth hormone meningkat itu, sistem kekebalan tubuh aktif bekerja, termasuk sistem kekebalan tubuh terhadap alergi loh ya. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh kita terhadap alergi itu terganggu ya, akhirnya kita mudah biduran, gatal-gatal. Terus kemudian secara nggak langsung, ada refleks otonom ya ketika kita tuh stres, macam-macam kita sering kencing. Kemudian klep yang dari lambung kita ke pencernaan itu juga suka menegang. Jadi kita mudah kembung pada saat kita stres. Belum lagi hormon kortisol yang diproduksi lebih meningkat ketika kita stres. Kita harus amati. Oh, kita meriang pegel-pegel. Oh, apakah kemarin aku stres ya? Oh, atau kurang tidur ya? Jadi enggak kita sakit itu terus nyalain makanan, terus nyalain malah kita lompat ke penyakit-penyakit baru yang katanya mengerikan. Kita ambil sederhana dulu, perbaikin siklus harian dulu. Gitu loh ya. Kalau bisa orang itu makin tua itu siklus hariannya makin teratur. Ya, bukannya makin nggak teratur oleh karena bisnis misalnya sedang sepi. Nah, ketika stres itu juga terjadi, itu keseimbangan mikrobioma atau bakteri, virus dan jamur yang baik di dalam pencernaan kita itu terganggu. Ketika terganggu, kita mulailah sering diare juga. Jadi orang sering diare yang pada akhirnya didiagnosis irritable bowel syndrome kayak atau apa, itu lebih banyak karena gangguan keseimbangan mikrobioma yang di usus. Saraf kesenangan kita, kan otak kita tuh butuh kesenangan juga, butuh tenang. Kalau orang senang kan pikirannya tenang dan damai. Ya, itu namanya serotonin, hormon untuk kita senang itu. Nah, sedangkan 90% reseptor hormon serotonin itu ada di usus. Nah, makanya kalau kita nggak senang, usus kita pun ikut stres, mencret, gitu loh. Makanya itu orang kan kalau makan enak, asal nggak berlebihan loh, tubuhnya cenderung lebih sehat, gitu loh. Makan enak membuat pikiran senang, tapi kalau nggak terus-terusnya mencari makan enak kan ya tidak, gitu loh. Tapi berarti kan ada hubungannya antara otak kita, pikiran kita, dan usus kita. Itu ada hubungannya.